Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Bapak akan menyampaikan materi terkait hukum acara pidana. Ya, pada mata kuliah hukum pidana yang telah kita awali dengan pertemuan luring ya di kelas yang membahas mengenai pengertian hukum pidana, ya, kemudian sejarah umum hukum pidana di Indonesia, ya. Sampailah pada sub materi atau sub pembahasan kali ini yang akan Bapak sampaikan adalah terkait hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini panjang, ya. Bapak pada kesempatan ini hanya spill atau akan sampaikan sedikit saja. Nanti terkait pengertian yang lebih rinci seperti upaya hukumnya, kasasi banding, kemudian pledoi, kemudian eksepsi dan lain sebagainya akan kita sampaikan atau kita bahas di pertemuan selanjutnya. Namun pada pertemuan ini atau video ini Bapak hanya akan sampaikan secara garis besarnya saja. Oke, berikutnya. Hukum acara pidana itu banyak orang yang menyebutnya sebagai hukum pidana formil, ya. Karena kita tahu dalam khazanah ilmu hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi dua, ada hukum pidana material dan ada hukum pidana formil. Hukum pidana material yaitu kumpulan aturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang dapat dihukum, atau istilahnya kita mengenal dengan KUHP, yang kalau kita memakai versi yang lama dulu ya, sebelum ada undang-undang KUHP yang baru, jadi terdiri dari 3 buku ya, dimana disitulah istilahnya ya, landasan yang menjadikan dasar orang yang dipidana itu akan mendapatkan hukuman, ya. Sehingga di pasal satunya disebutkan sebagai asas legalitas. Nah, kemudian ada juga hukum pidana formil, ya. Ada material, ada formil. Apa itu hukum pidana formil? Yaitu kumpulan peraturan yang berisi tentang tata cara bagaimana menghukum perbuatan yang dapat dihukum tadi. Jadi bagaimana caranya supaya orang yang melanggar peraturan perundang-undangan, dalam hal ini KUHP, yang telah melakukan tindak pidana, gimana orang yang sudah membunuh tadi, orang yang sudah mencuri tadi, ya, kena pasal sekian bisa mendapatkan hukuman yang setimpal atau bisa mendapatkan hukuman pidananya, entah itu dalam bentuk kurungan mungkin, atau mungkin ada denda, atau mungkin sampai penjara, bisa juga sampai pidana mati. Nah, disitulah diatur dalam hukum pidana formil. Kemudian istilahnya apa hukum pidana itu? Kalau di Indonesia disebut sebagai hukum acara pidana, ya, ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kemudian disebut sebagai KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Istilah tersebut termaktub di dalam pasal 285 KUHP, ya. Istilah hukum acara pidana di Belanda disebut sebagai strafvordering, tuntutan pidana. Inggris disebut sebagai criminal procedure law, prosedur acara pidana. Di Amerika Serikat disebut sebagai criminal procedure rules. Dipakai istilah rules karena di Amerika Serikat bukan saja undang-undang yang menjadi sumber hukum formal ya dalam hukum acara pidana, tetapi juga putusan hakim yang kita kenal dengan sebutan jurisprudensi. Ya. Nah, ini sebenarnya gambaran secara secara minimalis. Nanti di akhir slide akan Bapak sampaikan yang lebih komplit ya. Jadi ini gambaran yang secara singkatnya dari adanya peristiwa atau apakah itu pidana atau tidak, ya, kemudian masuk melalui beberapa jalur, ada pengaduan, ada laporan, kemudian ada diketahui oleh penyidik itu sendiri dan sebagainya. Nanti akan Bapak sampaikan di slide yang terakhir. Kemudian teman-teman sekalian, pengertian hukum acara pidana, kalau kita merujuk kepada KUHP langsung, itu tidak ada pendefinisian yang secara rigid ya. Jadi nanti di slide berikutnya Bapak hanya sampaikan dua pendapat tokoh atau dari dua pendapat ahli saja. Ya, karena sesungguhnya gambaran istilahnya atau pengertian secara rinci dari KUHP, dari bukunya KUHP sendiri pun tidak disebutkan ya. Namun KUHP itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu hanya memberikan gambaran
guideline ya, ya garis garis panduan guideline ya, yang memberikan garis panduan pada bagian-bagian tertentu seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan sampai pada penuntutan. Jadi garis besarnya ada di poin-poin tertentu, di prosedur-prosedurnya lebih tepatnya ya. Kemudian, hukum acara pidana menurut para ahli ya, Subekti mengatakan hukum acara pidana adalah keseluruhan daripada ketentuan hukum-hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan dalam hal terjadinya suatu pelanggaran. Nah, bagaimana supaya hukum pidana itu bisa ditegakkan? Menggunakan apa ya? Menggunakan hukum acara pidana tersebut. Atau bagaimana suatu pelanggaran, atau bagaimana negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadi suatu pelanggaran. Kemudian menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana adalah peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya pelanggaran undang-undang pidana. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran. Nah, dalam hal ini berarti polisi. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya. Nah, ini sudah berjalan pada proses ya. Nah, kemudian mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada penyidikan guna dilimpahkan kepada hakim ya. Terus hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan. Nah, ini sudah proses peradilan. Kemudian ada upaya hukum untuk melawan keputusan atau putusan dari hakim tersebut dan akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib, jadi eksekusinya. Oke, sebenarnya pendapat ahli masih banyak, lebih dari 2 tentu saja, cuma kembali kepada para mahasiswa, silahkan kalian cari sendiri definisi dan pengertian dari para tokoh menurut dalam hal hukum acara pidana, karena itu secara rigid tidak diatur dalam KUHP ya, pengertian dari hukum acara pidana. Kemudian teman-teman sekalian, nah konklusi, ini konklusi untuk pendapat ahli tadi ya terkait hukum acara pidana. Keseluruhan aturan hukum yang berlaku sebagai dasar penyelenggaraan peradilan pidana, baik yang mengatur tentang kewenangan institusi kelembagaannya maupun prosedur penyelesaian perkaranya dalam rangka menegakkan hukum pidana material yang meliputi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada beberapa poin. Ya, yang pertama adalah keseluruhan aturan hukum. Jadi tentu harus ada, kalau kita menganut civil law berarti harus ada hitam di atas putih ya, ada aturannya sebagai dasarnya menyelenggarakan peradilan pidana. Jadi akan ada namanya institusi peradilannya. Nah, yang mengatur tentang kewenangan institusi kelembagaannya. Jadi di sini selain lembaga peradilan ada juga lembaga-lembaga penegak hukum lainnya ya. Selain lembaga peradilan ada juga lembaga kejaksaan, penuntutan umum maksudnya dalam hal ini, ada juga kepolisian selaku penyidik. Nah, setidaknya ada 3 lembaga tersebut ya, maupun prosedur penyelesaian perkaranya dalam rangka menegakkan hukum pidana material yang meliputi apa? Pertama adalah laporan dan pengaduan. Ya, teman-teman sekalian, bedakan laporan dengan pengaduan. Laporan itu atau gini saja, pengaduan itu adalah ada orang yang mungkin teman-teman sekalian akan mikir, apa Pak bedanya laporan pengaduan sama-sama ke kantor polisi? Nah, jadi gini, kalau laporan itu ada orang yang melaporkan suatu tindak pidana, namun tidak perlu harus menunggu persetujuan orang yang dirugikan. Nah, intinya gitu kalau kita memahaminya. Namun kalau pengaduan ya ketika melapor ke pihak kepolisian ya, itu harus istilahnya seperti aduan absolut. Semua pihak yang diadukan itu harus diproses. Loh, bedanya seperti apa Pak? Oke, saya kasih contoh. Kalau laporan polisi, contoh ya misalnya, atau kita mengenalnya sebagai LP, misalnya ada tindak pidana pembunuhan, ada tindak pidana kekerasan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya.
tidak perlu nunggu laporan dari orang yang dilukai, dibunuh mungkin gitu ya. Baru kita lapor polisi. No, jadi tidak perlu menunggu sampai terluka, sampai mungkin kehabisan darah katakanlah gitu, baru lapor polisi. Tidak, ketika kita lihat wah terjadi tindak pidana, lapor segera ke polisi. Taruhlah misalnya itu dekat ya dengan adanya pihak keamanan katakanlah gitu, penegak hukum, langsung lapor ke polisi atau kantor polisi terdekat. Nah, terus kalau pengaduan sama juga diadukan ke polisi, cuma ada cabangnya lagi. Jadi ada pengaduan yang sifatnya absolut ya, pengaduan yang seperti ini, sifatnya itu absolut. Jadi ada orang yang melakukan tindak pidana perzinahan, ya, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan sebagainya. Nah, kemudian diadukan, taruhlah perzinahan ya. Nah, ketika sang suami menangkap basah istrinya berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain, maka si istri dan suami selingkuhannya itu atau pria idaman lain itu harus juga dilaporkan ke pihak kepolisian. Jadi tidak bisa cuma istrinya saja yang diadukan. Nah, terus ada aduan yang sifatnya absolut, ada yang aduan yang sifatnya relatif. Apa contoh case-nya, tindak pidananya? Tindak pidana pencurian dalam keluarga. Jadi maksudnya gini, kalau ada misalnya kita orang tua ya, ada anak kita 2 orang misalnya mencuri harta kita ya, uang kita ya, mungkin karena kita saking dongkolnya. Nah, jadi laporan itu tidak harus dilaporkan dua-duanya anak kita, anggaplah ini untuk menjadikan efek jerah ya. Nah, mungkin si anak ini sudah sangat parah sekali, sudah tidak bisa diingatkan. Nah, misalnya dipakai untuk mabuk-mabukan, untuk berzina dan sebagainya. Nah, maka untuk memberikan efek jerah ya, dia akan misalnya orang tuanya itu akan melaporkan dulu si kakaknya. Nah, jadi tidak harus dua-duanya, salah satu itu boleh. Nah, itu maksudnya adalah pengaduan yang sifatnya relatif. Terus penyelidikan. Nah, ini tahap awal ya, sebelum berjalan ke proses peradilan yang cukup panjang. Itu dimulai dari pintunya adalah penyelidikan. Minimal harus ada 2 alat bukti ya. Penyelidikan itu membuat terang apakah itu perbuatan pidana atau bukan. Nah, terus ada proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam pengadilan, putusan upaya hukum dan pelaksanaan putusan pidana. Terus, nah, isi KUHP ada 22 bab dengan 286 pasal dalam KUHP atau KUHP, tapi ini di Undang-Undang tahun kita cek ya. Di Undang-Undang tahun 81 ya. Undang-Undang tentang KUHP, kita cek. Bentar. Ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 81 ini kita masih membahas yang lama ya, yang terdiri atas 22 bab dan 286 pasal. Oke, bab 1 berisi ketentuan umum sampai ke mana, bab ke-22 tentang ketentuan penutup ya. Jadi ada isinya tentang dasar peradilan, penyidikan, penuntutan umum, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan, tersangka dan terdakwa, bantuan hukum, berita acara, sumpah atau janji, wewenang pengadilan, ya, koneksitas, ganti rugi, tentang penyidikan, tentang penuntutan, tentang pemeriksaan dalam persidangan, tentang upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa, sampai kepada pengamatan pada pelaksanaan putusan pengadilan. Oke, berikutnya. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material ya. Jadi kalau dia sudah diproses, disangkakan oleh polisi, taruhlah ya, melanggar atau melakukan tindak pidana, melanggar pasal katakanlah berapa ya dalam KUHP. Nah, supaya menjadi terang benderang, nah, itulah proses yang akan dilakukan oleh polisi dalam
undang-undang hukum acara pidana atau dalam proses hukum acara pidana. Sehingga kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan apa? Satu, mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa. Jadi hukum acara pidana ini akan menentukan siapa sih pelakunya. Ya, akan ditentukan secara prosedural, ya, bukan asal polisi menangkap orang, mungkin taruhlah ya, yang duduk-duduk di pinggir jalan dikeroyok, dipaksa untuk mengaku, tanda tangan berita acara pemeriksaan bahwa dialah pelakunya. Jadi adanya hukum acara pidana ini untuk apa ya? Untuk melindungi kita, melindungi agar tidak ada istilahnya main hakim, tidak ada istilahnya pelanggaran hak asasi manusia. Ya, karena kita rakyat sipil, ya peluang untuk ditindas, untuk dianiaya, untuk dikriminalisasi cukup besar. Nah, inilah pelindung kita dengan adanya hukum acara pidana supaya aparat penegak hukum itu bekerja sesuai koridornya. Terus yang kedua ya, meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa ini dapat dipersalahkan. Oke, berikutnya. Asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana ya. Satu, peradilannya harus cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Kemudian asas praduga tak bersalah ya. Presumption of innocence, tidak boleh kita sebelum hakim memutuskan bahwa dia menjadi terpidana, maka tidak boleh kita langsung menghakimi bahwasanya dialah pelakunya. Dia pasti salah, itu tidak boleh. Kemudian pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, bisa juga pemeriksaan pengadilan pidana itu tertutup untuk umum untuk kasus khusus privat ya, khusus privat misalnya tentang kasus anak di bawah umur, kemudian perceraian dan sebagainya, itu tidak boleh dibuka untuk umum. Kemudian semua orang diperlakukan sama di depan hukum atau equality before the law. Kemudian asas oportunitas ya, atas oportunitas itu asas hukum yang memberikan wewenang kepada jaksa agung untuk tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum ya. Jadi ada peluang orang tidak jadi dituntut pidana karena demi kepentingan umum ya. Bisa jadi mungkin kalau orang ini misalnya ya, karena kasusnya menyangkut kehebohan nasional, taruhlah ya, misalnya ada nenek-nenek yang ya untuk memenuhi kebutuhan hidup, taruhlah ya, terpaksa mengambil tanaman di kebun orang lain atau di kebunnya perusahaan, kemudian pihak perusahaan tetap bersikukuh memproses si nenek tua ini yang tidak bisa bekerja, istilahnya fisiknya sudah renta, tidak mampu bekerja secara optimal. Nah, kemudian memang sudah ditangkap polisi, diproses secara hukum, disangkakan melanggar pasal dalam KUHP ini. Ketika akan diproses melalui hukum acara pidana sampailah kepada proses penuntutan, ternyata atas perintah jaksa agung tidak boleh dilanjutkan. Nah, untuk apa? Demi kepentingan umum. Nah, bisa juga seperti itu. Kemudian pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, jadi ada tanya jawab gitu. Kemudian adalah asas akusator ya. Jadi asas akusator ini kalau dalam KUHP ya, asas akusator ini adalah tersangka jadi dipandang sebagai subjek yang berhak memberikan keterangan secara bebas ya. Jadi dalam proses persidangan ini tidak boleh ada yang namanya ditindas, di bawah tekanan sekalipun dia tersangkanya. Jadi asas akusator ini tersangka yang memiliki hak secara bebas untuk membela diri ya, untuk menyampaikan argumennya, pendapatnya dan lain sebagainya. Berikutnya, pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana ya. Yang pertama ada tersangka. Tersangka itu ketika dia diproses tahap pertama ya di pihak kepolisian disangka
melanggar pasal sekian 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 dalam KUHP. Kemudian ada statusnya terdakwa. Jadi status terdakwa ini kalau dalam jadi kalau terdakwa ini ya, dia sudah berada di ruang sidang, berarti prosesnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi dia bersiap di ruang sidang untuk dituntut dan diperiksa dan diadili dalam ruang sidang. Jadi statusnya kemudian menjadi terdakwa sebelum terpidana ya. Karena terpidana itu bisa jadi si terdakwa ini bisa jadi bebas, bisa jadi lepas juga. Jadi hanya membahas terkait tersangka atau terdakwanya. Kemudian pihak yang terlibat dalam wawancara pidana selain tersangka atau terdakwa ada penyidik dan penyelidik dari kepolisian. Nah, kemudian ada penuntut umum dari kejaksaan, kemudian ada penasihat hukum atau orang yang memberikan jasa bantuan hukum kepada entah tersangkanya dan lain sebagainya. Begitu. Nah, prosesnya hukum acara pidana itu akan kurang lebih semacam ini. Gambaran alur proses peradilan pidana. Ya, hukum acara akan bekerja ya sesuai gambar ini teman-teman sekalian. Jadi yang pertama yang jelas harus terjadinya perbuatan pidana dulu. Ada namanya peristiwa di pojok kiri bawah ini teman-teman. Harus ada peristiwanya dulu dan itu masuk pidana atau bukan pidana. Jangan sampai itu adalah perdata. Taruhlah itu adalah perbuatan pidana, maka kalau itu perbuatan pidana bisa melalui 4 pintu. 1. Tertangkap tangan. Contoh, ada orang yang tertangkap tangan mencuri, taruhlah ya, polisi lagi patroli, sedang putar-putar, melihat orang yang mencurigakan masuk rumah orang dengan cara memanjat, didekatilah, ternyata benar itu pencuri, maka dia tertangkap tangan. Oke, pengaduan dan laporan sudah Bapak sebutkan tadi, apa bedanya? Ya, bisa diulang di slide sebelumnya. Kemudian diketahui sendiri oleh penyidik, ya, dari 4 pintu itu. Kemudian masuklah, kalau itu memang perbuatan pidana, masuklah ke proses yang namanya penyelidikan. Nah, sebelum masuk ke penyidikan, para penyelidik ini harus minimal memiliki 2 alat bukti ya. Adanya bukti permulaan yang cukup dengan 2 alat bukti ya. Jadi tanpa adanya alat bukti tidak bisa dilanjutkan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa jadi kalau misalnya tidak ada alat bukti, ya dia bisa dilepaskan, ya, gitu. Ada bebas, ada lepas. Jadi alat-alat bukti yang ada dalam KUHP, ya, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian adalah keterangan ahli, yang ketiga adalah surat, yang keempat petunjuk, yang kelima adalah keterangan terdakwa. Jadi KUHP ini sebelum adanya KUHP ini, alat bukti ini yang terakhir adalah pengakuan terdakwa. Jadi dirubah dalam KUHP ini menjadi keterangan terdakwa supaya apa? Supaya tidak lagi ada namanya orang masuk ruang sidang itu memang meminimalisir bahwasanya tidak ada kerja dari aparat penegak hukum yang abuse, yang melampaui batas. Makanya di KUHP itu disebutnya sebagai keterangan terdakwa, bukan pengakuan terdakwa. Jadi terdakwa akan menyampaikan apa sesuai dengan apa yang dia ketahui, ya. Tidak ada intimidasi di situ di dalamnya. Tidak boleh ada intimidasi, penekanan kepada si tersangka atau si terdakwa gitu ya. Kemudian setelah masuk proses penyidikan, maka ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh para penyidik untuk sebelum membawa ke proses penuntutan atau dilimpahkan ke kejaksaan, maka akan dilakukan, ya, pertama adalah kalau misalnya untuk mencari bukti-bukti pendukung, maka bisa jadi polisi akan turun ke lapangan untuk melakukan penyitaan, penggeledahan. Nah, kemudian kalau sudah ketemu makin terang benderang siapa pelakunya atau tersangkanya,
maka bisa juga dilakukan penetapan tersangka. Nah, kalau polisi merasa kesulitan, polisi berhak melakukan upaya paksa untuk menangkap, untuk istilahnya melakukan proses hukum lainnya, misalnya penahanan, penangkapan dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Nah, takut-takut nanti tersangkanya kabur atau menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi upaya paksa polisi ini dari para penyidik ini eh, juga ada koridornya, ada batasannya. Di situ disebutkan kalau mau memproses seorang tersangka itu minimal 20 hari dan bisa maksimal 20 hari, mohon maaf, dan bisa diperpanjang sampai 40 hari. Jadi lebih dari itu apa wajib atau penyidik harus, kalau misalnya tidak menemukan barang bukti yang bisa memperkuat ya, atau maka mau tidak mau si tersangka tadi yang disangkakan tadi harus dilepaskan. Nah, kemudian kalau di proses penuntutan di pihak kejaksaan ya, ada batasan maksimal 20 hari dapat diperpanjang sampai 30 hari. Oke, total 50 hari. Nah, kemudian di proses persidangan ada masa penahanan yang bisa diperpanjang dari 30 hari sampai 60 hari. Ada istilahnya tahanan di rumah, ada tahanan kota, ada istilahnya rumah tahanan ketika dia ditahan dulu ya sebelum dia diproses ke pengadilan. Kemudian ada juga kewenangan dari penyidik dalam hal ini KPK untuk melakukan penyadapan. Namun semuanya ini dari penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penahanan, penyadapan semua wajib melalui yang namanya izin dari pihak pengadilan. Tidak ujuk-ujuk sekonyong-konyong merasa ente atau merasa kalian polisi, penyidik, kemudian dengan seenaknya ya masuk rumah orang, memalang itu apa ya? Mungkin memasang plang di rumah orang, dilakukan penyitaan, tidak boleh, harus melalui persetujuan atau melalui izin, bukan persetujuan ya, melalui izin dari melalui izin dari ketua pengadilan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ya, dari proses ini tadi, dari penyidikan ke bawah ini tadi, apabila kalian melalui atau mengalami hal-hal yang katakanlah ya tidak sah, misalnya melakukan penangkapannya dengan kekerasan, tidak ditujukan surat penangkapannya ya, dan kemudian pokoknya prosesnya tidak manusiawi, katakanlah ya, melanggar HAM, dipaksa kalian padahal kan bukan pelakunya, maka bisa dilakukan namanya proses pra peradilan. Nah, proses pra peradilan ini tentu dilakukan sebelum masuk ke proses persidangan. Jadi teman-teman sekalian, kalau sudah jalan, misalnya jalan dulu proses persidangan secara formal ya di kasus kalian, kemudian kalian masukkan gugatan atau upaya hukum pra peradilan, maka itu tidak bisa diterima karena pemeriksaan pokok pidana kalian sudah jalan. Nah, maka sejak masih dalam proses penyidikan dan penuntutan ya, baik itu di kepolisian atau di kejaksaan, setidaknya kalian sudah ada peluang lah untuk melakukan pra peradilan jikalau ya prosesnya itu tidak benar yang dilakukan oleh penyidik ataupun para jaksa. Nah, penuntutan, taruhlah kalian tidak sampai pra peradilan, setelah kalian disidik ya di kepolisian, maka berkas dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ya. Apa di situ? Penyusunan surat dakwaan tunggal, subsidiar, alternatif, kumulatif atau kombinasi. Nah, surat dakwaan itu nanti akan dibacakan di ruang sidang ketika proses persidangan kalian ya. Jadi sebelum proses atau sebelum surat dakwaan dibaca, hakim seperti biasa akan membuka sidang kalian, ditanya kondisinya, kemudian kalau kalian membawa kuasa hukum akan diminta surat kuasanya, kemudian kartu anggotanya ya, kebenaran validasi dulu lah,
dari berkas-berkas yang dibawa oleh kuasa hukum kalian, benar atau tidak itu. Nah, kemudian setelah melewati proses pembukaan tadi, ya katakanlah ya, anggaplah seperti proses pembuka, kemudian yang pertama yang akan dilakukan adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Nah, surat dakwaan ini, teman-teman sekalian, bisa juga dilakukan upaya, yaitu eksepsi keberatan dari kuasa hukum atau penasihat hukum kalian. Misalnya kalian tidak setuju karena taruhlah ya, misalnya nama kalian salah di situ, atau kalian sebenarnya tidak tahu menahu, atau kalian misalnya di bawah tekanan dan sebagainya. Nah, bisa lakukan yang namanya eksepsi tadi. Apa yang disampaikan jaksa melalui surat dakwaannya itu tidak benar. Nah, kalau teman-teman sekalian ya, kalau kemudian pendapat dari penuntut umum, nah kalau toh misalnya nih keberatan kalian, eksepsi kalian diterima, nanti ada dua kemungkinan diterima ketika pembacaan putusan sela ya. Kalau keberatan tidak diterima, maka akan lanjut ke babak berikutnya atau proses selanjutnya. Tetapi ketika eksepsi kalian dibacakan di putusan sela diterima, maka ketika keberatan kalian diterima, perkara dihentikan, penuntut umum dapat memperbaiki surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum. Jadi tugas dari jaksa penuntut umum untuk memperbaiki, jangan sampai istilahnya ya, maksudnya mereka mungkin dalam tanda kutip ya gagal atau katakanlah kerjanya tidak profesional. Nah, maka apabila PN tidak berwenang, perkara dilimpahkan kepada PN yang berwenang. Nah, bisa jadi taruhlah ya, mungkin bukan PN di situ yang melakukan proses hukum proses mengadili. Nah, mungkin bisa jadi taruhlah ya, mungkin kewenangan absolutnya ada di pengadilan lain yang lebih misalnya lebih pas untuk menangani kasus kalian, bisa juga misalnya semacam itu ya. Terus kalau misalnya keberatan tidak diterima, maka jadi ini teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut, di sini upaya hukum biasa termasuk perlawanan. Nah, disinilah eksepsi ini masuk yang namanya perlawanan dari tersangka dengan kuasa hukumnya ya. Nah, berikutnya, kalau surat dakwaan itu atau keberatan itu tidak diterima, maka proses selanjutnya adalah pembuktian dari para pihak, penuntut umum ya, jaksa penuntut umum, kuasa hukumnya terdakwa, dan terdakwa itu sendiri diperiksa. Nah, apabila sudah diperiksa, taruhlah ini proses yang paling panjang ya, tuntutan pidana, hakim akan jaksa akan membacakan tuntutan. Nah, kemudian kalau sudah lewat proses itu, pihak tersangka dengan kuasa hukumnya diberikan kesempatan untuk melakukan pledoi, artinya pembelaan. Nah, tadi nota keberatan, ini nota pembelaan. Nah, setelah dibacakan nota pembelaan, maka ada jawaban dari pihak jaksa, disebut dengan replik. Kalau kita mau menjawab lagi disebut sebagai duplik. Jadi akan berulang terus gitu, boleh. Replik, duplik, replik, duplik, replik, duplik. Di sini teman-teman sekalian, sebelum jawaban dari para antara tersangka atau antara kuasa hukum dengan jaksa, replik, duplik ini, lihat di kolom ini, pembelaan oleh terdakwa dan penasihat hukum. Jadi untuk menguatkan ya, untuk memberikan penguatan taruhlah ya kepada pihak pengadilan bahwa ini adalah peradilan yang sesat, taruhlah gitu ya, kalau si tersangka atau klien kami dipaksa untuk tanda tangan padahal klien kami tidak tahu apa-apa, bukan pelakunya. Disinilah di nota pembelaan ini kita harus bisa meyakinkan kepada majelis hakim, karena ada kemungkinan putusan, ini lihat ke bawah ya,
putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bisa menghukum, berarti menghukum itu memang akan dipidana, menjadi terpidana, dimasukkan ke penjara. Nah, ada juga bisa jadi dia bebas, bisa jadi dia lepas. Nah, kalau bebas, apa yang dilakukan oleh si tersangka ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Ya, jadi yang dilakukan ini bukan perbuatan pidana. Nah, gitu. Berarti tidak terbukti dia melakukan tindak pidana. Nah, kalau lepas, nah, dia secara sah dan meyakinkan telah terbukti, namun apa istilahnya ya, perbuatannya itu tuh tidak bisa digolongkan sebagai tindak pidana. Nah, ataupun ketika putusan lepas ini, teman-teman sekalian, kalau dalam KUHP ya, kita carikan dulu. Jadi kalau putusan lepas itu, teman-teman sekalian, ada di dalam, sebentar saya carikan dulu. Sebentar kita carikan dulu. Nah, putusan bebas disebut sebagai free spark dari tindak pidana adalah yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi dengan kata lain, mau ada dua alat bukti di situ, ternyata dua alat bukti itu tidak terpenuhi, jadi tidak bisa diklasifikasikan. Nah, dan tentu disertai dengan keyakinan hakim. Ini yang dilakukan oleh fulan ini, katakanlah ya, dia ini bukan tindak pidana, jadi secara sah dan meyakinkan apa yang dilakukan fulan bin fulan ini bukan merupakan tindak pidana. Nah, terus kalau putusan lepas onslag van recht vervolging ya, segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena bukan merupakan tindak pidana, misalnya hukum perdata. Jadi yang lepas ini kebanyakan seperti kasus one prestasi ya. Mungkin ketika masuk ke proses pidana ya, diterima oleh para penyidik atau aparat penegak hukum, misalnya telah terjadi penipuan, misalnya penggelapan. Nah, ternyata setelah diusut di proses persidangan dan tentu berdasarkan keyakinan hakim, apa yang mereka proses ini yang ada di depan meja hakim ini ternyata bukan pelaku penipuan, bukan pelaku penggelapan dan sebagainya, ternyata adalah one prestasi, ada salah satu pihak yang ingkar janji. Nah, maka oleh hakim, menurut keyakinan hakim juga bisa juga orang ini diputus lepas karena ternyata dia ini masuk dalam ranah perdata, sehingga kalau ada penyelesaian kasus ya selesaikan antara pihak dengan pihak tersebut secara private. Nah, dan tuntaskan misalnya kalau ada hutang atau misalnya ingkar janji atau investasi, segera diselesaikan secara baik-baik empat mata. Nah, itulah teman-teman sekalian pengantar dari hukum acara pidana. Mungkin besok ya atau next pertemuan selanjutnya Bapak akan lebih dalamkan terkait dengan apa itu mungkin upaya hukumnya, banding, kasasi atau peninjauan kembali, kemudian apa itu penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.